Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang ya, kita ketemu lagi di sekolah minggu TLCC kelas Madya. Aku berharap adik-adik sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah mempersiapkan diri untuk ikut sekolah minggu pagi hari ini. Tetap semangat dan bersukacita ya adik-adik ya, karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari buat aku dan pastinya buat adik-adik semua. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan melalui sekolah minggu pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus buat anak sekolah minggu kami, buat Eba, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan-Mu yang sempurna. Juga tak lupa berdoa buat Davi, Gaby, Josh, Mikhail, Gwen, Clea. Kami berdoa Tuhan penyertaan-Mu sempurna juga bagi anak-anak sekolah minggu lain yang mendengarkan YouTube ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Berkati hamba sendiri, juga kakak Asaf yang akan mengajar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan sertai dan berkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak Asaf, kita mau menyanyi dulu, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Ayo kita menyanyi dulu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Aku Asaf harap kalian semua tetap baik-baik aja, tetap semangat dalam ikut sekolah minggu dan dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Ko Asaf mau tanya nih sama adik-adik semua, siapa di antara adik-adik semua yang punya keinginan? Pasti kita semua punya keinginan kan di dalam kehidupan kita. Ada yang inginnya makan enak, ada yang inginnya main game terus. Nah, ada yang inginnya jalan-jalan ke tempat yang rame kayak ke mall, ke mana lagi? Tempat wisata. Tapi ada juga yang suka pergi ke alam. Ada juga yang sukanya berolahraga.
Ada yang sukanya males-malesan, ada yang sukanya bantah-bantah sama orang tua. Kadang-kadang kita punya banyak sekali keinginan di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Dalam keseharian kita ada sekali yang kita ingin lakukan, tetapi ternyata ada banyak juga loh keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai, yang menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan gitu loh. Jadi bahwa ada hal-hal yang dalam keinginan kita, dalam keseharian kita tidak seperti apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di dalam keseharian kita. Kita belajar hari ini dari Galatia 5, sebuah surat di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di kota Galatia tentang bagaimana mereka harus hidup menurut keinginan roh, bukan menurut keinginan daging. Begitu Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia adik-adik. Jadi yang dimaksud oleh Paulus adalah jangan sampai di dalam kehidupan kita lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan diri kita sendiri yang timbul dari dalam hati kita tanpa adanya tuntunan Roh Kudus. Biasanya hal-hal tersebut, hal-hal yang timbul dari diri kita tanpa adanya tuntunan Roh Kudus adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, menyakiti orang tua, tidak menyenangkan hati Tuhan tentunya. Nah, di dalam Galatia 5 dituliskan ada hal-hal yang disebut dengan keinginan daging oleh Rasul Paulus di sana. Apa aja itu? Ada iri hati, ada amarah, ada hawa nafsu, ada tindakan sihir. Wah, tapi kita hari ini nggak ada sihir ya. Tetapi kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mendukakan hati Roh Kudus. Bahkan hal-hal tersebut kalau kita mendukakan hati Tuhan, kita menyenangkan setan. Menyenangkan setan. Tentu kita nggak mau ya menyenangkan setan ya adik-adik semua. Kita mau menyenangkan Tuhan. Nah, sebaliknya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di situ dikatakan tentang apa yang namanya buah roh. Apa sih buah roh? Buah roh adalah jika kita hidup sesuai dengan keinginan roh, tentu kita akan menghasilkan apa yang namanya buah roh. Apa saja sih adik-adik buah roh itu? Kita tentu sangat sering mendengar tentang apa yang namanya buah roh kan. Nah, kita mau coba ingat-ingat ya apa aja buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh di dalam kehidupan kita jika kita hidup menuruti keinginan Roh Kudus. Jadi adik-adik, ketika kita hidup mengikuti keinginan Roh Kudus, kita hidup di dalam kasih, kita hidup penuh sukacita, kita hidup dalam damai sejahtera, kita akan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ya. Apa aja coba? Kita mau membantu orang tua dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, kita tidak berbantah-bantah atau melawan kepada orang tua. Saat kita diberikan tugas PR, kita boleh mengerjakannya dengan rajin, dengan penuh kesabaran. Lalu kita mau setia kepada Tuhan Yesus, setia untuk ikut sekolah minggu, setia untuk baca Alkitab, dan setia untuk mengajak teman-teman kita yang lain untuk tetap ikut sekolah minggu juga. Kita mau bermurah hati, kita mau saling berbagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan, kepada orang-orang lain yang sedang kesusahan. Kita mau memiliki kelemah lembutan dan kita mau punya penguasaan diri. Kita tidak mau cepat marah, tidak gampang ngambek. Siapa yang masih suka ngambek? Jangan ngambek lagi ya, karena kita mau menguasai diri kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gampang ngambek atau gampang marah, karena kita mau hidup menurut roh. Nah, itu pelajaran kita hari ini adik-adik. Kita mau ingat-ingat 9 buah roh tadi untuk kita lakukan, untuk kita ikuti menjadi keinginan dari roh supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita mau hafalkan ayat hafalan kita hari ini sama-sama. Sama-sama ya, kita hafalkan ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 18. Sekali lagi adik-adik, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dari Galatia 5 ayat 18. Itu ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Dihafalkan dan jangan lupa nanti bisa adik-adik bikin videonya, direkam terus dikirim. Boleh ke WhatsApp, boleh ke Tante Astri ataupun ke Kak Dika. Boleh juga kirim ke WhatsApp TLCC untuk kita bisa tahu sama-sama bagaimana adik-adik sudah setia ikut sekolah minggu dan setia mengirimkan ayat hafalan yang sudah adik-adik ikuti. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa, minggu depan kita tetap ada sekolah minggu. Tetap tunggu video-video pengajaran dari sekolah minggu, dari Ko Asaf ataupun Tante Astri ataupun Kakak Dika yang akan mengajar. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika kami hari ini belajar untuk tidak mengikuti keinginan daging kami, tetapi kami mau mengikuti keinginan roh di dalam hidup kami. Kami mau menampilkan buah roh di dalam kehidupan kami. Kami mau bertumbuh dan berbuah sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan Yesus membimbing kami dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas sekolah minggu kami hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.